Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elawati dengan NIM 2004134. Saya dari kelas 2B, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel jurnal yang telah saya buat, yang berjudul Pengaruh Manajemen Waktu Terhadap Proses Belajar dan Hasil Belajar Siswa. Mengapa saya mengambil topik ini? Karena mengatur waktu merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan individu, terutama pada siswa. Siswa yang memiliki kegiatan seperti organisasi dan lain sebagainya harus bisa mengatur waktu dengan baik dan tepat. Manajemen waktu sangat berpengaruh terhadap proses belajar dan hasil belajar pada siswa. Dengan manajemen waktu yang baik dan tepat, maka proses belajar dan hasil belajar pada siswa bisa membaik dan bahkan meningkat. Betapa pentingnya mengatur waktu untuk melakukan segala kegiatan sehingga apapun yang akan dikerjakan lebih efektif, efisien, dan terarah. Semakin baik kemampuan manajemen waktu, maka semakin baik pula kualitas belajar dan hasil belajar yang didapatkan oleh siswa. Selain itu, manajemen waktu yang baik bukan hanya meningkatkan kualitas belajar dan hasil belajar yang memuaskan, tetapi juga ini menjadi suatu hal yang baik untuk individu itu sendiri, seperti waktu istirahat yang cukup, waktu luang bisa dimanfaatkan dengan kegiatan lain, dan mengurangi stres juga. Namun, tidak semua mampu memanajemen waktu dengan baik, karena banyak faktor yang menyebabkan siswa kesulitan untuk mengatur waktu. Nah, menurut Davidson, manajemen waktu adalah cara memanfaatkan waktu dengan baik, di mana seseorang mampu menyelesaikan sesuatu dengan lebih cepat dan bekerja lebih cerdas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen waktu ialah suatu penggunaan sumber daya secara efektif untuk bisa mencapai sasaran. Nah, bisa disimpulkan bahwa manajemen waktu itu pada hakikatnya adalah bagaimana cara memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan mampu menyelesaikan sesuatu dengan terarah, terstruktur, dan lebih cepat. Lalu apa hubungannya sih manajemen waktu dengan proses belajar, hasil belajar, bahkan ke kualitas belajar siswa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, proses belajar merupakan tingkat di mana seorang pelajar mempelajari sesuatu, sedangkan hasil belajar merupakan hasil dari proses belajar. Untuk meningkatkan kualitas belajar, perlu pengaturan waktu atau manajemen yang baik dan tepat, karena waktu adalah hal penting dalam mempengaruhi keberhasilan belajar. Nah, Daken dalam Sari 1994 menjelaskan bahwa waktu adalah sumber yang paling langka, dan jika itu tidak dapat dikelola, maka hal lain pun tidak dapat dikelola. Jadi, siswa yang mempunyai kemampuan mengatur waktu dengan baik dipastikan memiliki tujuan dan prioritas sesuai dengan kepentingannya dan memiliki cara yang baik dalam mengelola waktu sehingga mampu mengontrol waktu yang dimilikinya. Nah, sehingga siswa yang memiliki kemampuan memanajemen waktu dengan baik tidak akan menunda-nunda pekerjaan karena dipastikan memiliki prioritas dalam setiap tugas yang dikerjakannya. Nah, lalu bagaimana sih strategi atau cara manajemen waktu dengan baik untuk siswa? Nah, yang pertama adalah menyusun daftar kegiatan belajar dari mulai yang paling penting dan prioritas. Jadi harus membuat jadwal dulu nih. Jadwal yang paling penting, yang paling prioritas, sampai yang paling tidak penting. Yang kedua, menetapkan waktu belajar. Dan yang ketiga, menetapkan agenda harian. Yang keempat, menentukan waktu luang. Nah, waktu luang ini bisa digunakan sebagai organisasi atau bisa digunakan untuk istirahat. Lalu yang kelima, pilih metode belajar yang tepat. Metode belajar yang tepat dan yang cocok untuk kamu. Metode belajar apa? Itu yang harus digunakan. Yang keenam, pelajari pelajaran yang telah dipelajari. Yang ketujuh,
Pelajaran yang tidak disukai atau sukar jangan dihindari, tapi harus pelajari sampai benar-benar suka dan dimengerti. Karena pelajaran yang kamu suka juga sebelumnya kamu tidak mengerti, tapi karena kamu mengerti, kamu jadi suka. Oleh karena itu, pelajaran yang tidak disukai juga, kamu harus maju supaya pelajaran yang tidak disukai menjadi pelajaran yang disukai. Nah, yang kedelapan, tidak menyia-nyiakan waktu luang. Jangan sampai waktu luang itu habis begitu saja, tapi gunakan yang bermanfaat. Contohnya, apa ya? Organisasi bisa, tidur bisa, atau bahkan nonton film. Itu terserah kamu. Gunakan waktu luang untuk hobi kamu. Yang ke-9, tidak menunda-nunda pekerjaan. Kalau ada pekerjaan sekarang, kerjakan sekarang. Jangan nunggu besok. Jangan nunggu deadline ya. Yang ke-10, disiplin dan konsisten. Jadwal yang telah kamu buat, kamu harus konsisten, kamu harus terus kerjakan, dan kamu harus disiplin dalam mengerjakannya. Jangan sampai kamu melanggar dari jadwal yang telah kamu buat. Yang ke-11, menjaga kesehatan. Jangan sampai kamu lupa makan, lupa mandi, lupa olahraga, gara-gara kamu mengerjakan tugas. Oke? Nah, jangan sampai membuat jadwal dan manajemen waktu dengan baik, tetapi tidak dilaksanakan dengan baik. Manajemen waktu yang baik akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, sehingga manajemen waktu tentunya adalah hal yang penting dalam menunjang keberhasilan siswa dalam bidang pendidikan. Tanpa pengaturan waktu yang baik, segala hal yang tidak dapat diperoleh secara maksimal. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya mengambil penelitian ini dari hasil kajian studi saya dari berbagai literatur. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.